Halo guys, baik lagi bersama saya Yudis di channel Kita Ceritain. Lagi-lagi kita bakal bahas tentang alur cerita kisah nyata dari salah satu pebisnis Thailand, yaitu Top Ithiphat. Ia menjual produk bernama Tauke Noi. Yap, produk rumput laut yang sering juga kita konsumsi. Daripada penasaran, langsung aja kita intip kisahnya. Cerita diawali ketika seorang anak muda mendatangi bank. Ia bernama Top Ithiphat. Tujuan kedatangannya yaitu untuk meminjam uang sebanyak 10 juta baht atau sekitar 4,7 miliar rupiah. Mendengar jumlahnya yang tak sedikit, teller bank memintanya untuk memberikan alasan. Top lalu bercerita, saat ia berada di bangku SMA, ia selalu bermain game. Saat bermain game, ia memiliki sebuah item yang langka dan akhirnya ada seseorang yang ingin membelinya dengan harga 12.000 baht atau 5,7 juta. Top meminjam rekening pamannya dan akhirnya uang itu berhasil dicairkan. Semenjak itu, Top selalu menjual berbagai item hingga duitnya banyak. Uang tersebut ia gunakan untuk membeli sebuah mobil. Saat di rumah, kedua orang tua Top memarahinya karena uang yang Top dapatkan tidak jelas asalnya, serta dituduh melakukan taruhan. Top lalu menjelaskan bahwa ia menghasilkan uang dari hasil jualan item di game. Ibunya lalu menasihati Top untuk tidak bermain dan fokus belajar. Top tidak menghiraukannya dan selalu bermain hingga lulus sekolah. Singkat cerita, saat itu Top melihat pengumuman masuk PTN dan rupanya ia tidak lolos. Namun Top tidak terlihat sedih dan melanjutkan gamenya. Keesokannya, ia dimarahi oleh orang tuanya karena gagal masuk PTN. Sepulang ia membeli PS dan DVD player. Lalu Top melihat kedua orang tuanya berdebat mempermasalahkan biaya kuliah Top. Saat itu, tabungan Top sudah semakin menipis, sedangkan akun gamenya telah diblokir karena terdeteksi melakukan komersil. Ia kebingungan dan melihat kembali DVD player yang sudah ia beli. Akhirnya Top kembali membeli banyak DVD player. Di rumah, ia memperlihatkan DVD player yang ia beli kepada ibu dan pamannya. Namun saat dibuka rupanya DVD itu sudah rusak. Dia kembali ke toko dan memarahi sang penjual. Namun sang penjual berkata bahwa itu barang bekas. Jika rusak maka harus beli baru. Karena tidak terima, Top akhirnya membanting DVD itu ke etalase hingga pecah. Sang penjual pun akhirnya ikut marah dan mengejar Top yang melarikan diri. Di dalam mobil, Top melihat ayahnya dan memintanya untuk masuk ke dalam mobil. Ayahnya berkata bahwa berbisnis itu sangat sulit, bahkan orang dewasa sekalipun susah melakukannya. Lalu ayah Top memberikan uang untuknya guna mendaftar kuliah, namun lagi-lagi Top menolak. Singkat cerita, Top mendaftar kuliah dengan uang hasil menjual jimat ayahnya. Saat kuliah, lagi-lagi Top tidak mendengarkan penjelasan dosen. Ia meminta bantuan temannya untuk merekam penjelasan dosen dan segera keluar. Top pergi ke pameran mesin dan melihat ada mesin penggoreng kacang. Salesnya berkata bahwa mesin itu tidak ada yang punya di Thailand. Mendengar hal tersebut, Top langsung membeli mesin itu dan membawanya ke rumah. Lalu Top bertanya kepada penjual kacang goreng bagaimana cara membuat kacang goreng yang benar dan mencatatnya. Setelah mendapatkan resepnya, Top langsung membuat kacang goreng itu. Ia menyuruh paman dan ibunya mencicipinya, dan mereka berkata bahwa kacang goreng itu terasa enak. Top lalu mencari tempat berjualan dan menemukannya di sebuah mall. Saat berjualan bersama pamannya, tidak ada satupun yang membeli. Suatu hari, Top mengantar pacarnya berbelanja. Ia memperhatikan cara pada pedagang menarik perhatian pembeli, lalu mencatat kata bonus dan diskon. Ia juga mengamati bahwa lingkungan yang tepat juga berpengaruh terhadap jualannya. Setelah menyadari hal tersebut, Top langsung meminta untuk pindah. Akhirnya ia diizinkan dan pindah ke pintu masuk mall. Saat di kelas sedang ujian,
telepon Top berbunyi. Ia meminta izin kepada pengawas untuk mengangkat teleponnya. Namun pengawas melarangnya karena bisa dianggap melakukan kecurangan. Akan tetapi, Top tidak menghiraukan ucapan sang pengawas dan memilih pergi untuk mengangkat telepon dari sang paman. Rupanya, sang paman berkata bahwa dagangan mereka laris hingga kekurangan bahan. Top yang senang segera pergi ke mall dan menyiapkan bahan-bahannya lagi. Singkat cerita, Top berhasil membuka cabang dan punya pegawai. Pacarnya juga datang. Ia memberitahu Top untuk kuliah dulu baru bekerja. Besoknya, Top masih bolos kuliah. Temannya sampai menelponnya dan mengatakan bahwa ia terancam di DO. Namun lagi-lagi Top tidak peduli dan terus bekerja. Suatu hari, sang pemilik mall menegur Top karena dagangannya mengotori plafon. Top berjanji bahwa ia akan mengecat ulang plafon itu. Pemilik mall menyetujuinya dengan syarat bahwa esok pagi harus sudah selesai atau kontraknya batal. Saat mall hampir tutup, Top masih mengecat plafon ditemani ibunya. Tidak lama kemudian, satpam berkata bahwa mall akan segera tutup. Top meminta untuk ditahan sebentar dan menyuap sang satpam. Satpam berkata kepada ibu Top untuk mengajari anaknya kejujuran. Lalu uang itu ia kembalikan dan menyuruh Top untuk segera pergi. Top sangat marah karena hal tersebut. Ibunya menenangkan Top dan mengajaknya ke Cina bersama kedua orang tuanya untuk memulai hidup baru. Top semakin marah karena kedua orang tuanya tidak mengajaknya berdiskusi. Esoknya, Top mengambil foto untuk paspornya. Belum selesai mengambil foto, Top keluar menemui orang tuanya dan berkata bahwa ia tidak bisa pergi. Top langsung bergegas kembali ke mall dan mengecat plafon. Namun ia malah mendapatkan kabar buruk lagi bahwa beberapa dagangannya dihentikan karena masalah yang sama. Saat termenung di rumah, ada surat pemberitahuan bahwa rumahnya akan disita. Saat tengah berjalan, Top bertemu dengan pacarnya. Pacarnya itu marah karena Top sudah jarang menghubunginya. Di dalam mobil, pacar Top mengajaknya untuk kembali kuliah. Pacarnya itu lalu memberikan rumput laut yang lezat kepadanya. Saat Top mencobanya, rumput laut itu terasa sangat lezat. Top menemui profesor ahli pangan dan menanyakan bagaimana caranya agar rumput laut tetap kering dan tidak basi. Akhirnya, ia belajar bersama sang profesor mengenai cara pengemasan yang baik menggunakan mesin vakum. Top lalu menjual mesin penggoreng kacang yang ia miliki dan membeli banyak rumput laut mentah. Bersama sang paman, ia mencoba menggoreng rumput laut itu, namun selalu terasa pahit hingga habis banyak. Top akhirnya menjual komputernya untuk modal. Saat tengah membantu Top, pamannya berkata agar Top menyusul ibunya saja karena Top sudah banyak menghabiskan uang namun belum menghasilkan apa-apa. Namun Top tetaplah Top yang dulu. Ia memang pemuda yang pantang menyerah. Ia berkata pada pamannya bahwa mereka sudah memulai dan tidak boleh menyerah. Setelah itu, Top dihubungi pacarnya untuk mendaftar kuliah lagi. Akhirnya Top pun mendaftar ditemani oleh pacarnya. Di rumah saat hujan turun, Top masuk ke dalam rumahnya dengan rumput laut mentah di tangannya. Saat di dalam, ia melihat pamannya sudah tergeletak di lantai dengan darah yang bersimbah. Top buru-buru membawa pamannya ke rumah sakit, hingga rumput laut yang ia bawa terjatuh dan basah karena hujan. Esoknya, Top kembali mencoba menggoreng rumput laut, namun hasilnya masih sama saja. Lalu ia melihat rumput laut yang terjatuh dan terkena hujan semalam. Ia mencoba menggorengnya, dan ternyata rasanya enak. Rupanya alasan dari itu adalah adanya embun di bungkus itu. Saat pamannya sudah merasa sehat, Top menyuruh pamannya untuk mencoba rumput laut yang ia bikin dan rasanya sangat lezat. Akhirnya keduanya kembali berjualan di mall, namun kali ini mereka berjualan rumput laut. Tak lama kemudian, ibunya menelpon dan menanyakan kabarnya. Ia juga berkata bahwa mereka sudah menyiapkan kuliah Top di Cina dan memintanya untuk datang. Kemudian Top bertanya berapa hutang ayahnya, dan ternyata jumlahnya 40 juta baht atau sekitar 12 miliar rupiah. Di rumah, ia kembali melihat papan yang bertuliskan rumah ini dalam proses penyitaan.
Ia sangat sedih dan tidak menyangka hal tersebut terjadi pada dirinya. Kemudian ia memutar rekaman penjelasan dosennya dan ternyata berisikan kata motivasi. Jika kau berpikir kaya, maka kau akan kaya. Jika kau berpikir sukses, maka kau akan sukses. Rekaman itu ia ulang terus-menerus. Saat di perjalanan pulang, ia melihat ada 2-Eleven. Ia lalu memiliki ide dan kembali ke toko itu untuk meminta nomor telepon kantor pusat. Di telepon, ia menanyakan bagaimana cara menjual produk di 7-Eleven. Esoknya, ia pergi ke kantor 7-Eleven dan menunggu gilirannya untuk memperkenalkan produknya. Setelah berjam-jam menunggu, akhirnya pria yang sebelumnya bersama Top keluar. Saat gilirannya tiba, sang direktur ternyata ada rapat. Ia kembali disuruh untuk menunggu lagi. Saat sore tiba, direktur akhirnya datang. Sang direktur memberikan kartu nama kepada Top dan menyuruh Top untuk meninggalkan produk dan nanti akan dicek karena ia masih ada rapat. Namun Top meminta waktu 10 menit kepada direktur untuk menjelaskan produknya itu. Saat dilihat, produk Top belum layak dijual karena bungkusnya yang terlalu besar dan harganya yang cukup mahal. Saat kembali ke rumah, rupanya ada pacarnya. Pacarnya itu marah kepada Top karena dirinya hanya mendaftar saja, namun tidak masuk kuliah. Pada intinya, sang pacar sangat ingin Top kuliah karena jika tidak kuliah, ia merasa tidak akan sukses. Top yang mendengar hal tersebut akhirnya masuk ke rumah, mengunci gerbang dan meninggalkan pacarnya di luar. Esok harinya, Top masih belum menyerah. Ia pergi ke toko cetak kemasan dan meminta untuk dibikinkan desain yang bagus. Ia juga minta untuk dibikinkan nama yang bagus. Namun kata tukang cetak nama itu sudah menarik. Produk Top diberi nama Tao Kei Noi yang berarti pengusaha muda. Singkat cerita, semuanya sudah jadi. Ia kembali ke kantor 7-Eleven dan menunggu sang direktur selama berjam-jam. Karena merasa tidak dihargai, Top akhirnya meninggalkan produknya kepada penjaga lift dan keluar dari sana. Setelah itu, sang direktur akhirnya keluar dan mencari keberadaan Top. Di saat bersamaan, ada seorang pegawai yang melihat produk Top. Ia merasa tertarik dan membagikan kepada para pegawai lainnya. Top yang merasa putus asa menghubungi ibunya dan berkata bahwa ia akan menyusul ibunya ke Cina. Saat sang direktur masuk ke lift, ia melihat produk Top sisa 1. Esoknya, Top dipanggil ke kantor dan produknya diterima. Namun dengan syarat Top harus membuat 72.000 bungkus dan mengirimkannya ke 6 cabang 7-Eleven. Selain itu, juga harus dicek kebersihan pabrik tempat produksinya. Di rumah, Top kebingungan bagaimana cara membuat 72.000 bungkus serta dirinya yang tidak memiliki pabrik produksi. Balik ke scene awal tadi, rupanya Top meminjam uang ke bank untuk mendirikan sebuah pabrik. Namun sayang, bank tidak bisa meminjamkan uang sebanyak itu karena usia Top yang masih muda, serta hutang yang dimiliki ayahnya masih belum lunas. Top kemudian menjual mobilnya dan memutuskan untuk pergi ke Cina. Sebelum berangkat, ia justru kembali ke sebuah toko bekas orang tuanya yang dalam proses penyitaan. Ia berniat untuk membangun sebuah pabrik di sana. Dengan hasil jual mobil dan tabungannya, ia kembali membuka usaha. Saat di perjalanan hendak masuk kereta, ia melihat pacarnya bersama dengan teman-temannya. Pacarnya itu ternyata juga sudah memiliki gandengan baru. Di pabrik, ia sudah merekrut banyak karyawan dan sedang mempersiapkan pabrik. Sang direktur datang untuk mengecek kondisi pabrik, namun ternyata pabrik masih memiliki kekurangan seperti lampu yang tidak memiliki tutup, wastafel yang seharusnya memiliki keran di kaki, serta alkohol yang digunakan bukan untuk cuci tangan. Top berjanji kepada sang direktur untuk memperbaiki semuanya. Sebelum pergi, pamannya meminta Top untuk menyuap saja agar diterima. Namun saat hendak memberikannya, Top segera berpura-pura membeli salam. Singkat cerita, semuanya sudah diperbarui. Mesin faksimil pun berbunyi dan hasilnya sudah keluar. Namun ternyata tintanya sudah hampir habis. Top keluar dan menerawang hasil cetaknya. Saat diteliti lagi, ia melihat kata disetujui di kertas tersebut.
Malamnya 72.000 bungkus sudah terpenuhi. Mereka langsung memasukinya ke truk pengangkut barang. Sesampainya di gudang penyimpanan, Top menemui kepala gudang. Setelah memohon kepada kepala gudang atas keterlambatannya, akhirnya produk Top dapat diterima dan segera dikirim. 2 tahun setelah kerjasama dengan 7-Eleven, Top berhasil melunasi hutang ayahnya dan berhasil menempati rumah bersama orang tuanya. Di tahun 2010, ia memiliki 2.500 karyawan, mengirim produknya ke 6.000 cabang 7-Eleven, berhasil mengekspor produknya ke 27 negara, serta memiliki perkebunan rumput laut di Korea Selatan. Pendapatannya di tahun itu sebanyak 1.500 juta baht atau sekitar 450 miliar rupiah. Di akhir film, terdapat kalimat motivasi yang berisi, "Jangan patah semangat walau apapun yang terjadi. Jika menyerah maka habislah sudah." Nah, bagaimana menurut kalian dengan film yang satu ini? Sangat memotivasi bukan? Coba komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. See you in another video.